Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga selalu sehat dan bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar pada pelajaran yang ketiga dengan judul Menurut Roh Kudus versus Menurut Daging. Nah, anak-anak pastikan sebelum belajar sudah membaca dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26 dan sudah berdoa. Paulus dalam pelayanannya selalu memberi nasihat, pengajaran, dan upaya-upaya baik supaya jemaat yang dilayaninya menjadi semakin dekat dengan Kristus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menegaskan bahwa setiap jemaat harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan keinginan Kristus, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya menerima Roh Kudus dalam hidupnya saat mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kehidupan orang percaya harus memiliki kehidupan yang menurut dengan Roh. Paulus memberikan perbandingan kepada jemaat di Galatia supaya mereka dapat membedakan manakah perbuatan menurut daging dan perbuatan menurut Roh yang harus ditaati dan dilakukan. Perbuatan daging yaitu perbuatan yang menyimpang dengan perintah Tuhan, kehidupan yang semena-mena, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Contoh hidup menurut daging dalam kehidupan sehari-hari: mencontek, berbohong, tidak mau berbagi, mengejek teman, sombong, tukang pamer, ingin menang sendiri, dan masih banyak lagi. Perbuatan menurut Roh adalah perbuatan yang diinginkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada dalam diri manusia untuk mengadakan hal-hal luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Hidup menurut perbuatan Roh akan menghasilkan buah Roh yang dapat memberkati orang lain, juga diri sendiri. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Contoh hidup menurut Roh dalam kehidupan sehari-hari: mau berbagi, mengasihi sesama, saling menolong, saling peduli, senantiasa mengucap syukur, taat berdoa, membaca Alkitab dan melakukannya, menceritakan kabar baik Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Hendaklah tiap-tiap orang percaya memiliki kehidupan dan perbuatan yang menurut Roh. Hidup menurut Roh berarti juga hidup dipimpin oleh Roh. Maksudnya adalah setiap orang percaya harus mau dipimpin Roh Kudus dalam kehidupannya agar menyenangkan hati Tuhan. Apakah kehidupan kita sekarang sudah mencerminkan kehidupan seturut Roh Kudus, atau kita masih hidup seturut dengan keinginan daging kita? Marilah kita senantiasa belajar hidup menurut Roh Kudus sesuai dengan ajaran Kristus yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Apakah kalian sudah paham definisi hidup menurut Roh dan hidup menurut daging? Nah, silakan anak-anak menjawab pada pertanyaan berikutnya ya. Aku bisa menjawab. Apa itu hidup menurut Roh? Apa itu hidup menurut daging? Sekarang, amati di sekitarmu atau pengalamanmu sendiri dan tuliskan di bawah ini bagaimana seseorang hidup menurut Roh dan hidup menurut daging. Sekarang, apakah kalian mau berkomitmen untuk memiliki kehidupan yang seturut dengan keinginan Roh? Tuliskan komitmenmu. Tuliskan juga doamu agar Roh Kudus senantiasa menolong kamu dalam menjalani kehidupan seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Perbuatan menurut Roh adalah perbuatan yang diinginkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada dalam diri manusia untuk mengadakan hal-hal luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, jangan lupa anak-anak, bacalah bacaan setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan dan meminta pimpinan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.